Baik, kita mulai saja. Baik, kita mulai saja. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Denny Harmain, BA.MSN, dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Ari Setia Nugraha, MPD. Pertama-tama, mari senantiasa untuk selalu bersyukur atas rahmat dan karunia Tuhan. Oleh karenanya, kita dapat bertatap maya dalam rangka membahas tanggapan kritik ruang aspirasi. Baik, langsung saja kita mulai untuk memberi tanggapan dari Bapak Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi untuk memberi tanggapan ruang aspirasi. Kepada Pak Denny dan Pak Ari, saya persilakan. Baiklah, nanti sebelum Pak Aris mungkin saya dulu ya akan memberikan tanggapan di ruang aspirasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya dengan pengurus AMBSI melalui Zoom meeting ya, melalui keterbatasan komunikasi gitu ya, tidak secara langsung, kita hanya sepuas-puasnya atau hanya mengadakan Zoom meeting ini atau melalui bertatap muka di udara gitu ya. Tapi walaupun demikian tidak merasa mengurangi semangat kita semua, kita tetap berjuang saja ya, demi kebaikan kita semua. Yang saya hormati, saya melihat di sini ada Pak Aris ya, kemudian siapa lagi ya, Christine. Berapa jumlah yang datang Pak Christine yang masuk? Untuk pengurusnya saya saja, Pak. Pendengarnya audiens tidak ada? Nanti ini Zoom-nya direkam lalu dipublikasikan, Pak. Oh iya, baik, bagus. Ya nggak apa-apa ya, Pak Aris ya. Ya, lejeng tepang Pak Arisnya di udara. Bagus begini. Jadi langsung saja saya tidak basa-basi lagi. Langsung ya pada pokok permasalahan ya. Nanti juga Pak Aris memberikan tambahan ya mengenai hal-hal yang diaspirasikan atau yang dipertanyakan, supaya memang saya kemudian isi-isi ruang aspirasi juga saya baca ya, kemarin saya sudah menerima dari Christine begitu. Baiklah, jadi begini Chris ya. Untuk pertama yang saya ingin sampaikan bahwa untuk kalender akademik 4 ya, saat Lebaran tidak ada perkuliahan karena ya itu kebijakan rektor ya. Jadi untuk semua fakultas, untuk semua jurusan, termasuk untuk bahasa dan sastra Indonesia, setelah Lebaran itu tidak ada lagi perkuliahan. Nah, yang kemudian boleh catat satu itu. Yang kedua, dosen yang ada jadwal mendadak. Nah ini saya sendiri ya, sulit siapa saja sih yang tidak tercover, saya tidak tahu semuanya itu. Jadi sebaiknya kalau ada dosen menjadwal mendadak sehingga mahasiswa dirugikan atau sehingga mahasiswa tidak aktif ya, tolong di mohon didata dosennya gitu ya, dan berikan ke saya, dan saya akan bisa dengan Pak Aris bersama-sama sebagai pimpinan program studi bisa menegur langsung. Nah, cuman saya tidak tahu yang siapa gitu. Oke ya, nanti bisa itu nyusul di Oke. Kemudian yang ketiga, saya takut lupa juga, jadi saya catat ya.
permasalahan-permasalahan yang masuk, dan semua aspirasi ini saya tanggapi ya, saya nilai sangat baik sekali gitu ya, karena itu ada komunikasi antara program studi, ya, MBSI, termasuk BPN, bidang 3, bagus ya ini. Yang ketiganya menyangkut perpustakaan ya, sudah saya sampaikan ke pusat supaya menyediakan link. Jadi pusat itu, maksud pusatnya adalah universitas ya. Menyediakan link untuk dibaca atau dicari jurnal. Memang di sisi lain perpustakaan kita belum banyak e-book dan layanan jurnal. Artinya perpustakaan kita itu adalah yang ada di fakultas ya. Oke, yang ada di fakultas. Kalau program studi belum punya sebenarnya juga perpustakaan khusus. Hanya sebatas perpustakaan fakultas, perpustakaan tingkat universitas. Itu ya. Jadi saya ingatkan kembali sebelum melanjutkan nih. Saya sampaikan kembali bahwa Christine semuanya harus mengetahui bahwa di universitas atau di Unpas ini levelnya ada pimpinan program studi ya, ada pimpinan fakultas, ada pimpinan universitas gitu. Ya kan? Jadi aspirasi pertanyaan ini ada yang layak untuk dijawab pihak program studi, ada yang layak atau sewajarnya dijawab atau ditanggapi oleh pimpinan fakultas, ada yang layak dan harus dijawab oleh pimpinan universitas gitu. Ada 3 ya, dalam permasalahan. Tapi walaupun kewajiban pimpinan fakultas menjawab, kewajiban universitas untuk menjawab, saya bisa menyampaikan itu gitu. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa mewakili untuk menyampaikan permasalahan ini. Oke ya, dari 3. Sekarang lanjutkan ya. Christine, kalau memang ada permasalahan misalnya dosen jarang masuk, kemudian teknik juga pelayanannya kurang, acuh tak acuh, tidak memperhatikan keinginan mahasiswa, kami dari program studi ataupun dosen mengarahkan seluruh mahasiswa FKIP ya, bukan hanya BI saja, mengarahkan bahwa untuk masuk ke link FKIP Unpas ACID, tentang layanan di situ. Atau nanti secara pribadi saya japri dan linknya ke Christine gitu ya. Oke, nanti saya japri. Jadi supaya masalah itu lebih terarah, saya kasih link gitu. Nah, kalau masuk ke link jawaban itu terekam digitalnya gitu, tidak mengarang. Ya, kalau lisan kadang-kadang lupa, kadang-kadang tidak didengar, kadang-kadang. Tapi kalau ada linknya, ada bukti rekaman ya digital gitu, dan di situ bisa langsung diselesaikan. Nanti setelah ini saya akan memberikan secara japri linknya ke Christine ya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan bidang 1 semua. Dari mulai nomor 1, 2, 3. Ini tadi direkam ya, direkam. Itu. Nah, sedangkan berkaitan dengan bidang nomor 1 ya tadi, atau bidang 2 ya, pertanyaan 1, tapi berhubungan dengan bidang 2, keuangan. Jadi pertanyaan nomor 1 saya akan perjelas lagi ya. Jadi saya ini yang harus menjawab adalah pihak pimpinan fakultas, ya. Bidang 2, Wadek 2, ya, pimpinan fakultas. Tapi tidak apa-apa, saya akan sampaikan jawabannya ya. Jadi pihak fakultas atau bidang 2, ya, bidang keuangan, memberikan subsidi kuota kepada mahasiswa yang mengisi form yang berisi tentang data pribadi, nomor rekening yang bersangkutan. Kemudian form tersebut direkap oleh prodi oleh program studi, kemudian disetorkan ke bidang 2 fakultas ya.
Setelah penyaluran subsidi kuota tahap 1 dan tahap 2 kami lakukan audiensi dengan DPM dan meminta DPM untuk membuat forum bagi mahasiswa yang belum mendapatkan kuota dan menyebarkan forum tersebut kepada seluruh HMPS. Ya, setelah data didapat, saya selaku bidang 2, ya, ini kata bidang 2 nih, saya bidang 2 turun langsung mengeksekusi ya, dimulai mengecek rekap data mahasiswa, menyetorkan uang ke bank sehingga mengirimkan bukti seluruh transfer pembayaran per nama mahasiswa kepada DPM. Perlu diketahui dari data tersebut ada beberapa mahasiswa yang salah norek, salah nama, salah bank, tapi kami langsung koordinasi dengan DPM sehingga akhirnya data yang disetorkan BPM tidak ada satupun gagal transfer. Nah, ini direkam ya, Gim, ya. Perlu diketahui realitas yang terjadi di lapangan, masih ada mahasiswa yang mengabaikan forum dan data dari PBSI. Kedua, ada beberapa mahasiswa yang tidak menyadari bahwa ada uang masuk yang berasal dari PIP kemudian menyatakan belum mendapatkan kuota. Jadi yang saya ingin tanyakan sebelah mana tidak meratanya. Ini kata pimpinan program studi, kata pimpinan fakultas ya. Jadi yang saya ingin tanyakan sebelah mana tidak meratanya, karena kami di bidang 2 begitu fokus detail selektif dalam menuliskan subsidi kuota, dan saya juga selalu melaporkan perkembangan ke bidang 3. Oleh karena itu pun ya, oleh karena itu seharusnya pertanyaan terkait kuota ini tidak bisa diselesaikan di bidang 3 dan tidak diributkan kembali. Nah, itu direkam nih. Di pernyataan yang saya barusan sampaikan itu adalah kata-kata atau suara dari pimpinan fakultas gitu. Tapi yang menyampaikannya saya sebagai ketua pegang studi ya. Kalau direkam nanti bisa dimengerti lah. Oke, ini sekarang terkait bidang 2 sebentar. Ini ada sebentar. Izin dulu sebentar. Ya, makanya. Iya, teruskan Christine ada tanah sebentar. Oke. Sekarang saya teruskan terkait pertanyaan nomor 2, ya. Insya Allah saya akan melihat secara rasional, ya. Dan perlu diketahui bahwa tunggakan mahasiswa terkait DPP mencapai 21 M. Itu hanya ekip saja, sementara gaji dosen teknik, penyediaan atas, jaringan LMS, e-learning, dan sebagainya tetap berjalan. Jadi kalau saya perhatikan pertanyaan nomor 2, ini jawabannya gitu, atau tanggapan. Perlu diketahui bahwa kita perguruan tinggi swasta, ya. Jadi perlu diketahui bahwa kita itu perguruan tinggi swasta. Jadi tolong sampaikan dan berikan pemahaman tentang ini. Itu terkait nomor 2. Jadi nanti dibaca lagi rekamannya. Jadi saya sekali lagi terkait pertanyaan nomor 2. Perlu diketahui bahwa tunggakan mahasiswa terkait BPP mencapai 21 M. Jadi tidak banyak yang tidak normal atau tidak lulus, tidak lunas, ya. Masih banyak tunggakan. Jadi salah kalau memprediksikan semua bayar. Itu hanya ekip saja. Sementara gaji dosen, TNI, penyediaan SAPTA, jaringan LMS, e-learning, dan sebagainya tetap berjalan. Perlu diketahui bahwa kita perguruan tinggi swasta. Jadi saya harus
memberikan informasi ini surat tertulis, kemudian juga saya harus memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang yang bayar kita normal bayar, tapi pelayanan dirasakan masih kurang, ya. Itu tanggapan aspirasi mahasiswa dan saya jawabannya seperti itu. Nah, yang harus dijawab oleh program studi hanya tentang kelalaian dosen memberikan jadwal semenang-menang. Dan saya akan panggil dosennya. Kalau tahu dosennya siapa, jadi kalau mulai laporan saya akan tahu siapa. Itu kewajiban saya sebagai program studi. Tapi pernyataan tanggapan yang lain dari mahasiswa banyak yang harus dijawab oleh pimpinan fakultas, ya, atau dijawab oleh pimpinan universitas, bukan oleh program studi, ya kan? Misalnya, kalau akademik ya itu turunnya bukan dari program studi, harus bermuara dari universitas, fakultas, kemudian program studi, kan? Itu salah satu contoh. Kemudian perpustakaan tidak harus dijawab oleh program studi karena program studi tidak punya perpustakaan. Yang punya itu adalah fakultas, pimpinan fakultas itu dekanat, ya. Kalau di program studi kan hanya saya dan Paris, dekanat ada 4 orang. Kemudian perpustakaan juga ada tingkat universitas yang harus menjawab adalah rektor universitas atau rektorat. Itu untuknya ada tingkat program studi, ada tingkat fakultas, ada tingkat universitas. Aspirasi ini, ya, pertanyaan-pertanyaan ini dijawabnya kebanyakan oleh pimpinan fakultas dan pimpinan universitas, ya. Dijawab oleh program studi hanya tentang dosen yang merugikan mahasiswa lah. Saya bertanggung jawab dengan Pak Aris nanti, ya, untuk menindaklanjuti hal itu, tapi sudah tahu. Nah, yang lainnya dijawab oleh pimpinan fakultas, pimpinan universitas. Tapi walaupun begitu, saya sudah mewakili barusan, ya, atas nama jawaban fakultas seperti itu yang tadi saya sampaikan 1, 2, 3. Kemudian atas nama jawaban universitas saya sampaikan tadi 1, 2. Nah itu Chris, ya. Saya kira apalagi yang belum tersirat atau yang belum terjawabkan atau yang belum ditanggapi oleh Bapak, ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu. Saya kira sudah semuanya, ya. Saya buka lagi pertanyaan yang sudah terjawab dulu. Sedikit, ya, cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah ini. Mengapa subsidi kuota sudah terjawabnya? Mengapa biaya pendidikan normal sudah saya jawab. Mengapa habis ujian UTS itu tidak ada libur itu sudah saya jawab. Mengapa dosen selalu membuat tambahan? Sudah saya jawab itu langsung saja datanya saya. Kapan perusahaan Netflix tadi sudah dijawab. Mengapa usaha pelayanannya di luar Belanda dan saya jawab, saya arahkan ke link, nanti saya akan japri ke Christine hal ini, ya. Mengapa dosen kurang memperhatikan kepada mahasiswa yang kenalan saat itu masuk ke saya itu, ya, yang hal yang berhubungan dengan dosen. Kira-kira atau apa dosen siapa yang tidak memperhatikan learning, soalnya dosen di admin IT ada di tingkat program studi ada, ya, admin fakultas juga ada, admin universitas juga ada. Jadi saya mudah sekali akan menyebut tentang admin program studi kalau ada masalah-masalah tentang kendala learning. Dan saya sampai saat ini belum menemukan permasalahan yang begitu krusial tentang mahasiswa masuk sulitnya masuk learning sampai saat ini. Kecuali ada tertentu saya tidak tahu, makanya saya laporkan ke aparat, siapa dosennya, siapa mahasiswanya. Kita harapkan supaya hak dan kewajiban mereka. Gitu. Gitu mungkin Christine, ya, dari Bapak jawaban singkat padat karena memang ini direkam, silakan disampaikan. Rekam enggak nih di rekod? Ya. Barangkali nanti ada dari Pak Aris, silakan Pak Aris tambahannya. Suara saya terdengar, Christine. Baik, terima kasih Pak Denny. Terdengar, ya suara saya?
Ya, sekarang terdengar. Tadi kecil tadi. Sekarang besar. Seperti yang sudah dijawab oleh Pak Denny tadi, saya kira itu sudah sangat jelas, gitu ya. Ini ada 7 kritik, gitu. Ada 7 kritik. Tapi saya lebih memaknainya sebagai 7 pertanyaan, gitu ya. Karena pernyataannya bukan pernyataan kritik. Jadi 7 pertanyaan. Dan kalau saya boleh menyampaikan dulu sebelumnya, mungkin untuk ke depan ya, kalau mengadakan ruas seperti ini, supaya tadi pertanyaan seperti dari Pak Denny, misalnya, mana ini dosennya yang mana dan lain-lain, mungkin sebaiknya memang harusnya dihadiri oleh mahasiswa juga, gitu. Kemudian pengurus juga hadir seluruhnya, gitu. Untuk apa? Untuk memastikan apa yang dibicarakan. Jadi kalau hanya menyampaikan hasil dari ruasnya, mungkin saja ada salah persepsi juga dari misalnya dari saya, gitu ya. Ada salah persepsi dari saya dari cara membacanya atau apa. Karena begini, kita uji satu-satu ya. Yang pertama, mengapa subsidi kuota masih ada yang belum merata? Jadi mengapa subsidi kuota masih ada yang belum merata? Nah, kalau pernyataannya masih belum merata, artinya secara jumlah uangnya itu tidak dibagikan secara merata, misalnya 2017 sekian gitu. Nah, sedangkan jumlahnya sudah disepakati dan lain-lain. Nah, prosesnya juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Denny. Jadi perlu diketahui juga karena yang sesi pertama pencairan kuota itu saya ikut mengurus untuk pendataannya. Jadi dari mahasiswa juga banyak yang memberikan nomor rekening tanpa mencantumkan nama. Ada memberikan nomor rekening namanya salah. Ada memberikan nomor rekening kemudian nomor nama banknya tidak dicantumkan. Jadi banyak sekali hal yang sudah dilakukan. Nah, sehingga pada tahap 1 saja itu berkali-kali ke bank dikembalikan pada saat pentransferan. Nah, sedangkan jumlah yang ditransferkan bukan sedikit sehingga prosedurnya tidak seperti Anda secara pribadi mentransfer uang kalau tidak tertransfer langsung dikembalikan pada Anda. Ada prosedur yang tentu saja harus berjalan gitu ya. Jadi permasalahannya ada di data yang belum valid sebenarnya. Maka beberapa kali diminta untuk mengisi Google Form. Itu yang pertama. Tadi juga lebih jelas dari Pak Denny, itu jawaban langsung dari Bu Wadek 2. Yang kedua, mengapa biaya pendidikan normal sementara tidak menikmati fasilitas kampus? Nah, pertanyaan saya, apakah LMS yang digunakan, e-learning yang digunakan, kemudian tenaga dosen yang dikeluarkan, kemudian Anda datang ke kampus misalnya mengurus administrasi yang harus diurus, misalnya yang sekarang meminta untuk tanda tangan kehadiran, itu bukan fasilitas. Itu termasuk dalam fasilitas pelayanan kampus. Artinya fasilitas tetap digunakan gitu. Nah, adapun ruangannya tidak digunakan gitu. Ruangannya tidak digunakan. Nah, ruangan yang sekarang diganti pada ruang virtual namanya. Nah, apakah ruang virtual itu mengeluarkan anggaran? Sangat mengeluarkan anggaran. Mengapa ruang virtual mengeluarkan anggaran? Karena perlu diketahui dan saya dapat informasi dari tim e-learningnya langsung. LMS yang digunakan itu tidak gratis, Moodle itu tidak gratis. Setiap fiturnya memiliki biaya. Jadi LMS yang digunakan itu setiap fiturnya punya biaya, sehingga dananya justru saat membangun LMS itu ya cukup besar. Kemudian kapasitas servernya kan harus ditinggikan
karena akses untuk mengupload tugas, mengupload video dan lain-lain itu dibutuhkan di sana, sehingga servernya harus ditinggikan. Itu juga perlu biaya. Nah, ditambah tadi penelitian, pengabdian, kemudian para pekerja, gitu ya, para karyawan, dosen itu kan tidak lantas berhenti diberikan pembayarannya, sehingga kondisinya ya tetap sebenarnya hanya berbeda medianya. Memang seolah-olah tidak pakai kelas, sehingga masa kelasnya tidak dipakai tapi tetap harus bayar. Kan LMS-nya tidak dibuat sendiri oleh mahasiswa. Itu yang kedua. Untuk pertanyaan kedua. Nah, kalau pertanyaan yang ketiga, saya kira tadi Pak Denny sudah jelas bahwa itu kebijakan bukan dari prodi, itu bukan dari fakultas, itu langsung dari kalender akademik dari universitas. Gitu ya. Sehingga kalau pertanyaannya kan mengapa, jadi saya tidak tahu alasannya. Gitu ya. Kemudian yang kelima, kapan perpustakaan FKIP bisa dioperasikan, apalagi sangat dibutuhkan untuk mahasiswa tingkat akhir. Kalau rekan-rekan tahu, kalau rekan-rekan ingat, dulu pada saat dialog, Angkatan 2018 justru mempertanyakan, ini kan yang nanya Angkatan 2017 ya, justru Angkatan 2018 menanyakan, kenapa kami tidak boleh, katanya perpustakaan hanya untuk Angkatan 2017 dulu. Justru sudah boleh untuk angkatan akhir digunakan. Baik yang di FKIP maupun yang di universitas itu sudah boleh, tapi dengan kapasitas yang terbatas. Jadi tetap buka sebenarnya, tapi dengan kapasitas yang terbatas. Artinya kalau kita lihat di ruangan masih penuh, artinya kita bisa untuk izin pinjam buku dulu, misalnya izin bacanya di luar atau bagaimana nanti ngobrol saja. Karena kan waktu dialog ini sebenarnya sudah dijawab, waktu dialog mahasiswa. Saya masih ingat yang bertanya itu Gina kalau tidak salah. Ya bertanya tentang ini. Ini yang bertanya 2017, padahal untuk 2017 justru diizinkan untuk digunakan. Kemudian, mengapa staf TU, DHMD, dan lainnya kurang berkenan memberikan pelayanan via WhatsApp, apalagi sangat dibutuhkan untuk mahasiswa di luar kota? Nah, saya dengan sebentar. Saya sempat konfirmasi masalah ini. Misalnya, saya langsung sebut saja, misalnya Pak Muhani atau DHMD-nya Pak Yana. Nah, saya sempat konfirmasi, Pak, kenapa kata saya kalau anak-anak nge-WA, Bapak misalnya jarang membalas, padahal anak-anak membutuhkan jawaban. Kemudian Pak Muhani dan Pak Yana mengatakan bahwa dalam satu kali duduk sehari itu, yang diterima WhatsApp itu bukan dari satu orang. Sehingga dia berpikir daripada menjawab satu persatu akan dibutuhkan waktu yang lama. Lebih baik dia langsung mengeksekusi dan mengerjakan saja. Kalau ada yang perlu dikonfirmasi ke dosennya, dia langsung melakukan konfirmasi ke dosennya. Nah, menurut saya yang jadi bermasalah adalah Anda sebenarnya hanya butuh kepastian, kan itu maksudnya. Jadi sebaiknya 1 kali 24 jam, kalau masih belum dijawab, Anda bisa kontak saya, Anda bisa kontak Pak Denny juga untuk menanyakan kepastiannya. Atau kalau ada masalah dengan dosen, Anda bisa langsung kontak dosennya. Gitu ya. Karena kondisinya menjawab WhatsApp itu ya Pak Muhani, Pak Yana yang DHMD itu kan mengurusnya bukan satu prodi, tapi 6 program studi yang diurusnya. Sehingga tidak bisa Anda secara eksklusif dilayani itu. Nah, kalaupun agak telat-telat menjawab, ya harap dimaklum karena satu orang mengurus banyak hal, gitu ya. Jadi harap dimaklum hal itu. Kemudian, mengapa dosen kurang memperhatikan terhadap mahasiswa yang terkendala saat masuk e-learning? Nah, saya ini masih bertanya-tanya, yang dimaksud kurang memperhatikan itu bentuk perhatiannya harus apa? Gitu ya, bentuk perhatiannya harus apa? Misalnya, apakah kemudian
kendala masuk e-learning, misalnya berhubungan dengan jaringan, kan dosen tidak bisa apa-apa kalau urusannya dengan jaringan. Misalnya, alasannya misalnya dengan aplikasi yang belum diperbaiki, kan ada admin prodi, jadi Anda bisa langsung ke admin prodi, karena dosen juga tidak punya hak akses untuk kemudian mengenrolkan atau memasukkan mahasiswa. Jadi saya masih belum tahu bentuk perhatiannya apa, kendala masuknya apa. Kalau kendala masuknya adalah jaringan, ya berarti Anda harus ke provider bilang gitu. Ya, Anda misalnya IndiHome-nya ini lelet, ya dosen ya tidak bisa memberikan pelayanan apa-apa gitu, karena kan itu harus ke IndiHome-nya berarti. Ya. Itu jadi yang nomor 7, pertanyaan nomor 7 ya saya masih sebenarnya masih bertanya-tanya. Ini bentuk perhatiannya harus apa? Apakah misalnya berarti saya nanti masuknya jadi agak telat? Nah, di beberapa pertemuan bahkan di mata kuliah saya sering bilang, kalau Anda sulit masuk gara-gara jaringan, gara-gara apa, screenshot kesulitannya, kirim ke dosennya sebagai laporan. Pasti dosen akan paham, akan mengerti. Nah, kadang-kadang kita juga perlu menyadari, jadi mahasiswa juga perlu sadar bahwa kadang-kadang tidak memberikan laporan, tidak men-screenshot kendalanya, sehingga ya wajar kalau dosen tidak tahu. Kan dosen tidak bisa menerawang, misalnya nerawang, Anda sedang kesulitan, itu tidak bisa. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang nomor 4 nih. Gitu ya, ini yang nomor 4. Pertanyaannya, kalimatnya menarik menurut saya, ya. Mengapa dosen selalu membuat kelas tambahan secara tiba-tiba? Artinya kan kalau selalu itu berulang-ulang. Nah, sedangkan kalau kelas tambahan itu biasanya kalau pertemuannya kurang, maka akan ada kelas tambahan. Kalau tidak ada, ya berarti tidak ada kelas tambahan, artinya bukan selalu gitu. Makanya tadi Pak Denny mengatakan, sok sebutin aja nama dosennya, karena pernyataannya selalu berarti berulang-ulang tiap minggu dia mengadakan kelas tambahan. Itu kan kita tuh diwajibkannya ada 14 kali pertemuan. Nah, dia melakukan kelas tambahan dan selalu melakukan kelas tambahan. Berarti itu yang bermasalah itu bukan di dosennya. Kalau berarti kurang, berarti yang bermasalah di kurikulumnya. Nanti kita berarti harus tambah SKS-nya, berarti kurang SKS-nya. Itu ya. Nah, ini masalah-masalah seperti ini jadi perlu juga diklarifikasi jadi supaya jelas. Misalnya dosen kenapa membuat kelas tambahannya informasinya tiba-tiba. Yang tadi kata Pak Denny, catat siapa mata kuliahnya apa yang membuat kelasnya tiba-tiba, kemudian laporkan pada kami untuk kemudian ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengan dosen-dosen yang lainnya biasanya minimal 1 hari sebelum kelasnya dimulai baru sudah menginformasikan. Ya. Dan saya kira arti kata tiba-tiba itu artinya beberapa menit atau beberapa jam menjelang kelasnya akan dimulai. Ya. Jadi arti dari kata tiba-tiba itu beberapa menit atau beberapa jam menjelang kelasnya akan dimulai. Nah, yang saya tahu kawan-kawan dosen juga di prodi biasanya maksimal 1 hari sebelumnya itu sudah memberitahu. Nah, maka apakah itu juga termasuk kategori tiba-tiba atau apa? Nah, jadi itu yang harus jelas dulu ya, itu yang harus jelas dulu. Selain tadi silakan didata dan kemudian dilaporkan, nanti dosennya akan kami beritahu gitu bahwa ada saran untuk tidak membuat kelas tambahan secara tiba-tiba. Nah, jadi saya kira itu tambahan dari saya itu karena ya tadi sudah ada ruangnya, tinggal Anda nanti misalnya yang
saya juga dengan Pak Denny akan menindaklanjuti ke pimpinan program, ke pimpinan fakultas, mana yang masuk ranah Wadek 2, mana yang masuk ranah Wadek 1, mana yang masuk ranah Wadek 3. Itu saja untuk perbaikan. Gitu. Cuma karena di sini kalimat-kalimatnya adalah pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaannya mengapa, artinya jawabannya kan harus alasan. Nah, sedangkan kami tidak punya alasan, karena banyak hal juga yang bukan alasan, ya, gitu ya. Iya, gitu ya. Itu mungkin tambahan dari saya. Saya kira panginten Pak Denny tambahan ti abdi mah karena abdi ningalna secara bahasa kritik dan pertanyaannya ya perlu klarifikasi juga kita sebagai pimpinan program studi supaya jelas ini arahnya kemana maksudnya, gitu ya. Itu mungkin. Ya betul Pak Aris, yang disampaikan oleh Pak Aris itu betul sekali dan memperjelas penjelasan dari saya tadi mungkin akan lebih jelas barusan sebagai tambahan begitu Christine ya. Barangkali sekarang Christine mau mewakili silahkan atau mau langsung nanti direkam ini ya, untuk diinformasikan ke halayak karena yang berjumpa di sini hanya 3 orang Chris ya. Biasanya kalau biasanya yang acara seperti ini banyak semuanya undang. Ya, terima kasih Christine. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny dan Pak Aris sudah berkenan meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan ruang aspirasi. Demikian pembahasan ruang aspirasi pada hari ini dicukupkan. Akhir kata dari saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore Pak. Selamat sore. Salam. Ya, Pak Aris satu nuhun, Pak Aris. Ya, abdi pamit ya, semuanya pamit ya, Pak Aris.